Halo, apa kabar Sobat Necisnet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Udin di sini. Ciro lupat Bang Udin. Baik para Sobat Necisnet, kali ini Bang Udin akan mentutorialkan bagaimana caranya memasang VHD ANBK tahun 2021. Awalnya sebelum berubah nama menjadi ANBK dulu namanya AKM. AKM sebelumnya namanya UNBK. Nah, sekarang dirubah menjadi ANBK. ANBK menggunakan topologi sistem semi online. Alhamdulillah ya, menggunakan semi online karena Bang Udin yakin kawan-kawan yang ada di daerah atau yang di bawah sekolah-sekolahnya belum semuanya terpenuhi atau infrastrukturnya ada, khususnya yaitu jaringan internet. Nah, keluarlah kebijakan dari Pusmenjar yaitu menggunakan semi online, tidak lagi menggunakan online. Lalu bagaimana caranya memasang VHD ANBK? Caranya hampir sama seperti UNBK, ya, memasang VHD UNBK. Nah, ANBK tahun 2021 yaitu menggunakan VHD. Jadi hampir mirip lah, kurang lebih seperti UNBK memasang VHD-nya. Oke, tanpa lama-lama, mari saksikan cara memasang VHD ANBK. Baik, sekarang kita sudah berada di layar atau monitor komputer. Langkah pertama sebelum kita memasang VirtualBox, ada sesuatu hal yang harus disetting, yaitu mematikan antivirus dan firewall pada komputer. Oke, awalnya dari sini ya, tanda segitiga, lalu ke Windows Security Action ya, kita klik 2 kali. Setelah seperti ini, lalu ke logo tameng ini ya, virus ya, and threat protection. Sudah seperti ini, lalu ke manage setting. Ini mematikan virus ya, matikan antivirus. Nah, di off kan semua ya, di off kan semua pada komputer server sekolah. Bila mana sudah di off, oke. Dan yang komputer Bang Udin sudah di off kan, oke, kita close. Selanjutnya adalah mematikan firewall pada komputer. Di search kita cari control panel. Sudah, kita klik Windows Defender Firewall. Nah, kemudian Bang Udin juga sudah mematikan. Caranya bagaimana? Turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, ini pilih off semua, di off kan semua. Bila sudah di off kan semua, lalu klik OK. Nah, itu langkah pertama sebelum kita memasang VirtualBox ya. Selanjutnya kita akan memasang VirtualBox dan VHD ANBK 2021. Oke, setelah kita mematikan firewall dan antivirus ya, khususnya antivirus Windows Defender, selanjutnya kita memasang VirtualBox. VirtualBox yang digunakan adalah versi 6.1 ya. Boleh nggak kalau lebih dari 6.1 versinya? Boleh, asal jangan di bawah tapi di atasnya ya, jangan di bawah. Oke, kita install, kita klik 2 kali. Setelah itu next. Next lagi, kita klik yes, kita klik install. Tunggu.
hingga proses install selesai. Proses install selesai, kita lalu klik finish. Nah, para sobat Nancisnet, jangan lupa ya. Sekali lagi jangan lupa untuk merubah IP ya, IP kepada klien ya. Rubah IP-nya. Server yang ada di sekolah itu nick-nya ada 2 ya. Server yang ada di sekolah itu nick-nya ada 2. Nick pertama untuk ke internet. Nick yang kedua itu untuk ke klien, yang untuk offline-nya. Oke. Kita caranya gimana berubah IP? Kita klik nih tanda internetnya. Kebetulan Bang Udin menggunakan laptop ya. Menggunakan laptop. Nick pertama itu menggunakan WiFi, ini bisa dilihat. Nanti nick yang kedua menggunakan LAN. Kita klik, lalu network and internet setting. Oke, sudah kebuka, lalu ke change adapter option. Nah, ini yang menggunakan kabel. Kebetulan Bang Udin menggunakan laptop sekali lagi. Yang satu nicknya menggunakan WiFi, ini yang satu menggunakan LAN ya. Nanti kalau komputer server di sekolah sobat barangkali menggunakan kabel dua-duanya, itu lebih bagus. Ya, Bang Udin merekomendasikan dua-duanya kabel, baik yang untuk internet maupun yang untuk klien ya, untuk ke klien ya, atau yang untuk online maupun yang untuk offline, menggunakan kedua-duanya kabel. Tapi bila mana tidak ada 2 nick, bisa digunakan menggunakan adapter wireless ya, adapter wireless, baik bisa menggunakan yang USB maupun yang menggunakan PCI. Nah, Bang Udin kebetulan menggunakan laptop, yang satunya WiFi, yang satunya menggunakan kabel LAN. Oke, yang mana yang harus dirubah IP-nya? Yang harus dirubah IP-nya itu yang menuju ke klien atau yang offline. Kita klik 2 kali ya. Lalu properties. Oke, sudah properties. Lalu ke Internet Protocol version 4 atau TCP atau IPv4. Kita klik sekali, lalu kita klik properties. Nah, kebetulan Bang Udin sudah dirubah. Di sini IP-nya Bang Udin 192.168.0.199. Hanya mengingatkan para sobat, IP ya, nanti IP yang tidak bisa digunakan itu adalah IP 192.168.0.200. Itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena IP tersebut sudah dipakai pada VHD ANBK 2021. Jadi silakan para sobat gunakan IP 192.168.0.1 sampai dengan 254 kecuali 200. Oke, bila mana sudah dirubah, kita klik OK. Kita close saja. Sudah, kita close. Lanjut, kita masuk memasang VHD pada VirtualBox. Kita klik New. Nah, ada tampilan baru atau pop-up baru. Di sini yang diminta isian adalah name. Name ini adalah nama komputer VHD. Ya, bebas. Silakan terserah para sobat. Ya, terserah para sobat mau menggunakan yang mana. Bang Udin menyarankan ya, gunakan nama yang pendek tapi mudah diingat. Nah, boleh nggak Bang Udin pakai spasi? Tidak boleh. Kalau mau pakai spasi, gunakan underscore. Contoh, di sini Bang Udin kasih nama server underscore 2. Oke, atau tulisan 2. Setiap mau menggunakan spasi, gunakan underscore. Kalau misalnya tidak perlu menggunakan spasi, ya sudah, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Mungkin contoh sekarang pakai server. Oke,
Isian yang kedua, di sini kolom yang kedua, mechanic folder. Tidak perlu dirubah. Ya, tidak perlu dirubah. Biarkan secara defaultnya. Oke. Lalu tipe. Nah, tipenya karena VHD-nya menggunakan Microsoft, ya, Microsoft Windows 2012, maka tipenya biarkan pada defaultnya yaitu Microsoft Windows. Lalu versionnya dirubah, ya, versionnya dirubah. Sekali lagi karena menggunakan 2012 VHD-nya Windows 2012, maka kita cari Windows 2012 64 bit. Ya, kita cari Windows 2012 yang 64 bit. Kita klik. Bila mana sudah, kita klik next. Nah, tampilan baru. Di sini para sobat disuruh untuk menyeting RAM-nya. Mau dikasih berapa RAM-nya VHD-nya? Ya, RAM-nya silakan tarik sampai pada titik 1 di belakang garis merah. Jangan sampai ke tanda merah ini. Ya, jangan sampai ke tanda merah ini. Tarik saja, contoh bangunin sini aja nih. Dikasih di belakang garis ya. Garis ini ada 2. Dah cukup lah. Kalau sampai terakhir nih bangunin yang ini nih 1, boleh, nggak apa-apa. Tapi bangunin rasa sudah cukup lah di belakang garis 2. Oke, kita klik next selanjutnya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasang VHD. VHD itu adalah virtual disk ya, virtual hard disk. Nah, karena kita sudah punya, kita klik aja use an access virtual hard disk file. Ya, nah kita cari, klik folder ini, gambar folder. Oke, lalu kita klik add. Nah, kita taruh di mana? Ya, kita taruh di mana? VHD-nya. Oke. Sebelumnya Bang Udin belum naruh nih, belum ditaruh ya. Oke, kita close dulu karena Bang Udin belum naruh VHD-nya, close dulu. Nah, para sobat, untuk menaruh VHD, alangkah baiknya VHD ditaruh di directory C. Ya, di copy pastekan atau copy paste ke directory C. Contoh, kita klik kanan, lalu copy dan kita pastekan ke directory C. Kita pastekan ke directory C, continue. Kita tunggu hingga selesai. Oke, sudah selesai dikopikan. Kita balik lagi ke virtual box-nya. Kembali lagi kita klik new. Kita beri nama. Lalu Windows-nya 2012 64 bit. Next, kita kasih RAM-nya di sini. Lalu next, kita klik use an access virtual box, klik folder, klik add, kita cari di mana tadi kita naruh. Kebetulan Bang Udin taruhnya di directory C, dan Bang Udin merekomendasikan kepada sobat Necisnet, VHD tolong ditaruh di directory C ya, tidak perlu pakai folder, langsung aja ya. Kita klik open, lalu kita pilih choose, kita klik choose-nya, lalu klik create. Oke, VHD sudah terpasang di VirtualBox. Langkah selanjutnya kita setting. Kita settingnya, klik setting. Tunggu. Setting yang pertama itu di sistem. Nah, sistem pada bagian motherboard, para sobat klik hardware clock in UTC time di checklist. Ya, bila mana sobat tidak menceklis hardware clock in UTC time, nanti ditakutkan jam pada komputer server sekolah tidak akan sama dengan jam yang ada di server Pusmenjar atau server pusat. Nah, bila mana terjadi tidak sama jam,
maka akan muncul standby. Bisa standby kuning. Ya, bisa standby kuning. Itu artinya ada kesalahan sistem. Entah VHD-nya rusak, dan salah satunya adalah hardware clock in UTC time. Jamnya tidak sama. Ya. Kalau misalnya standby biru, itu masih mending. Kenapa? Masih mending. Berarti tidak ada kerusakan sistem, hanya salah setting doang. Tapi Bang Udin takutkan adalah standby kuning. Jadi klik hardware clock in UTC time ya, jangan sampai lupa. Oke. Setelah motherboard, kita klik pada tab menu prosesor. Di prosesor ini Bang Udin kasih virtual hard disk-nya, prosesornya 2. Ya, kalau sobat misalnya bisa lebih 3 nggak apa-apa, tapi 2 juga udah cukup. Oke. Selanjutnya adalah kita setting network. Nah, yang tadi Bang Udin ceritakan di awal, NIC server sekolah itu harus ada 2. Yang pertama untuk ke internet, yang kedua untuk ke klien. Oke. Settingannya adalah di adapter pertama wajib, sekali lagi, di adapter pertama wajib diposisikan ke bridge adapter. Bridge adapter ini ditujukan untuk ke klien, yaitu yang offline ya, untuk ke klien atau yang offline. Nah, kebetulan bridge adapternya Bang Udin mau setting ke Realtek, yaitu yang menggunakan kabelan ya. Lalu klik advance, ininya dirubah, Prometheus mode-nya ke allow all. Oke, adapter pertama telah selesai. Lalu ke adapter 2, di-enablekan adapter 2-nya. Wajib di adapter 2 diposisikan kepada internet. Kita klik ya. Lalu kita klik ini, posisikan kepada NAT atau NAT. Kita klik NAT-nya. Nah, sudah selesai nih setting adapter networknya. Bila mana sudah selesai semua, kita klik OK. Loh, yang menu lainnya bagaimana Bang Udin? Tidak perlu. Jadi para sobat hanya cukup menyeting ya, menyeting di bagian menu sistem dan di bagian menu network. Di sistem yang para sobat harus setting adalah di menu motherboard, bagian hardware clock in UTC time di checklist, lalu diberikan prosesor yaitu minimal 2. Nah, di bagian network yang di sobat setting adalah adapter pertama wajib pada posisi bridge adapter untuk ke klien, wajib ya. Sekali lagi jangan salah setting. Adapter pertama wajib ke bridge adapter. Lalu di adapter kedua itu wajib untuk ke internet. Sekali lagi Bang Udin bilang adapter kedua wajib disetting ke internet. Bila mana sudah, baru klik OK. Oke, sudah terpasang, sudah tersetting. Selanjutnya adalah kita pasang Exambro admin ke komputer kita. Kita close dulu. Nah, Exambro admin ini hanya cukup, sekali lagi hanya cukup diekstrakan karena pakainya WinRAR ya. Hanya cukup diekstrakan ke C, sekali lagi ke C, jangan yang lain, cukup ke C saja ya, ke C ya, directory C ya. Kebetulan Bang Udin sudah nih Exambro adminnya, kita buka. Nah, dihitung ya Exambro adminnya ada berapa file ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Terdapat 14 file. Bila mana kurang satu, segera cari pengganti Exambro adminnya. Ganti yang baru. Ya, harus ada 14 file. Bila mana kurang satu, segera cari ya master Exambro admin
yang baru. Oke. Ini sudah. Oke, sorry Bang Udin. Aduh, bersihin dulu. Ini sudah terpasang Exambro adminnya di komputer. Lalu kita klik Exambro admin 2 kali ya. Kita klik yes. Tunggu. Nah, ini tampilan Exambro admin. Apakah langsung bisa dijalankan? Tidak. Lihat, VirtualBox-nya masih error, belum disetting. Nah, di Exambro admin ini ada 2 tempat untuk disetting yang harus disetting. Yang pertama adalah set virtual mechanic name. Ya, kita klik ya. Nah, dia minta nama virtual mechanicnya yang tadi kita buat. Apa yang kita buat? Yaitu server. Cukup klik bawah, kita klik server, lalu kita klik set. Sudah. Hilang kan para sobat errornya yang di bawah, yang tadi ada indikator error, sekarang hilang. Lalu kita klik set Chrome XE path-nya, kita klik. Nah, dia nyari nih, ya dia nyari di mana browsernya, Chrome-nya harus wajib menggunakan Chrome, tidak boleh pakai yang lain ya, wajib menggunakan Chrome. Nah, di mana? Klik C. Ya, klik program file, lalu klik Google, klik Chrome, klik aplikasi, lalu klik Google Chrome-nya atau Chrome, lalu open. Set Chrome XE path sudah selesai. Oke, para sobat, kayak Bang Udin ingatkan lagi, ke browser Chrome-nya atau browser Google Chrome-nya gunakan versi yang terbaru, jangan versi lama. Lalu bagaimana Bang Udin? Silakan update ya, Chrome-nya silakan update, atau misalnya hapus dulu Chrome lamanya, lalu download lagi Chrome yang baru, install ulang lagi Chrome yang baru. Baik, para sobat, kita lanjut ya ke menjalankan virtual mechanic. Tapi kali ini Bang Udin tidak menangkap layar. Ya, harus menangkap layarnya menggunakan handphone. Karena apa? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Oke. Sudah jalan. Sekarang masuk ke dalam CBT-nya, masih ke loading ya. Nah, sudah selesai pemasangan VHD dan CBT-nya sudah berjalan. Gimana cara installnya? Gampang kan? Semoga bermanfaat buat para sobat Necisnet. Untuk link download di bawah ini ya, tulisan di bawah ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial yang lainnya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, karena subscribe itu gratis.